Salam hormat Ibu Bapak se-Indonesia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nadine Kalila, umur saya 9 tahun. Saya berasal dari Tasikmalaya, siswi dari SD Negeri Citata, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan mengulas buku cerita rakyat yang berjudul Si Kabayan. Cerita Si Kabayan ditulis oleh Muhammad Rizky yang berasal dari Jawa Barat dan penerbitnya oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. Pada tahun 2016 dan penyutingnya Sutejo dan ilustratornya Maria Marta Iman. Cerita ini mengisahkan seorang laki-laki pemalas, kerjaannya hanya tidur dan melamun. Dalam cerita ini, Si Kabayan memetik buah nangka. Istrinya sedang mengidam ingin buah nangka. Lalu Si Kabayan disuruh oleh mertuanya untuk memetik buah nangka yang sudah matang di kebun. Si Kabayan sangat malas membawa nangka yang berat, apalagi harus berjalan kaki. Lalu dia menghanyutkan nangka itu ke sungai. Ada lagi cerita Si Kabayan, yaitu Si Kabayan membayar hutang. Sesuatu kali Si Kabayan memiliki hutang kepada Juragan Somad. Dia pusing memikirkannya. Dia berpikir dan berpikir. Lalu ia mempunyai sebuah rencana untuk melunasi hutang tersebut dan sekaligus untuk memberi pelajaran kepada Juragan Somad. Dari sini kita dapat belajar bahwa perlakuan Si Kabayan itu tidak baik karena telah berbohong. Tetapi kecerdikannya itu dalam menghindari masalah bisa diambil. Ada lagi cerita Si Kabayan, yaitu Nyi Itung ngidam. Ceritanya, Nyi Itung sedang mengidam ingin kelapa muda malam-malam. Lalu menyeru Si Kabayan untuk mencarinya. Si Kabayan berhasil meminta dari kebun Wahji. Namun keesokan harinya Si Kabayan bangun tidur pusing mual-mual. Dia menginginkan rujak mangga muda saat itu juga. Alhasil yang mengidam itu Si Kabayan. Ada lagi cerita yang tak kalah jenakanya, yaitu Si Kabayan mencari siput atau tutut. Pada suatu kali Si Kabayan diperintahkan oleh Nyi Itung untuk mencari tutut di sawah. Si Kabayan pergi, tapi dia lalu menyusulnya ke sawah. Dilihatnya Si Kabayan sedang mengorek-ngorek tutut di pematang sawah. Dia tidak mau turun, dikiranya sawah itu di dalam. Melihat hal itu, Nyi Itung merasa kesal, lalu mendorong Si Kabayan jebur sampai basah kuyup. Si Kabayan hanya bisa nyengir karena sawah itu tidak dalam. Ada lagi cerita yang tak kalah konyolnya, yaitu Si Kabayan di dalam karung. Pada suatu malam, Si Kabayan diajak oleh Abah untuk memanen buah nangka besok hari. Si Kabayan memetik buah nangka lalu memasukkannya ke dalam karung. Dalam pikirnya, Si Kabayan, dia mau mempermainkan si Abah dengan cara diam-diam masuk ke dalam karung. Si Abah tidak mengetahui bahwa di panggulnya itu adalah Si Kabayan. Akhirnya Si Kabayan ketahuan karena telah berbohong. Keesokan harinya, Abah masuk ke dalam karung. Si Kabayan tidak memanggulnya, tetapi menggusurnya sampai badan Abah kesakitan. "Au, sakit," kata Abah. Lalu Abah ketahuan oleh ambu di rumah. Nah, itu cerita yang sudah saya baca. Semoga bermanfaat. Yang berjudul Si Kabayan. Nilai moral yang terkandung dalam cerita ini,
kita harus berkorban demi kelangsungan hidup kita. Kalau kita tidak berjuang demi kelangsungan hidup kita, kita tidak akan sampai tujuan. Buku cerita ini sangat menarik. Ada isinya jelas, ada gambar-gambarnya. Saya suka buku ini. Apakah kalian sudah baca buku ini? Kalau belum, coba baca ya. Sangat seru dan menarik dan lucu juga si Kabayan. Demikian ulasan buku cerita yang sudah saya baca. Semoga bermanfaat untuk